Disutradarai oleh Datuk T.S. Jeffrey, film ini berkisah tentang cinta pegiat seni Menora yang merupakan warisan tradisi masyarakat Siam yang tinggal di Kelantan. Tarian yang berasal dari Thailand Selatan ini didasarkan pada legenda Manohara dalam dongeng Jakarta dengan unsur Buddha yang telah menyatu dengan masyarakat sejak dulu kala. Dalam pelaksanaan tarian Menora, biasanya harus dimulai dengan pembacaan mantra renungan yang panjang oleh penari utama. Tak heran jika tarian ini dianggap memiliki nilai mistis yang tinggi hingga sempat dilarang oleh organisasi Islam setempat. Dan berikut ceritanya. Malam itu, warga di pinggiran Malaysia menyaksikan tarian Menora yang teramat sakral. Seorang dukun di antah berantah menggunakan segala ajian untuk menumpas musuh dari permintaan orang yang datang. Untuk menutup kedoknya, ia menggunakan kesempatan dalam kesempitan agar tari Menora dilarang di Kelantan. Benar saja, di tengah pertunjukan tari tradisional itu muncul sosok jin yang mengerikan bersiap untuk mencelakai mangsanya. Tiba-tiba, dan film pun dimulai. Tepatnya di kampung tepi sungai pada tahun 1989, masyarakat desa membicarakan kejadian mengerikan yang terjadi semalam. Penonton tari Menora yang asik menyaksikan kesenian itu tiba-tiba saja memuntahkan darah tanpa sebab dan tanpa penyakit apapun. Pria yang memuntahkan darah semalam pun akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Meski kematian terjadi di saat pertunjukan Menora, warga kampung sudah mengetahui siapa dalang di balik kejadian itu. Mereka meyakini bahwa Bomoh Siam yang tinggal di ujung kampung memang gemar berbuat maksiat. Bomoh Thailand yang terkenal sakti mandraguna dan ditakuti warga itu bernama Mopi. Di waktu yang sama, Mohan berlatih bela diri di Padepokan Muay Thai Kota Baru. Dari kejauhan, ia melihat Rashida melenggang dengan sepedanya untuk berbelanja di pasar. Tak mau kehilangan kesempatan, Mohan yang sedang berlatih langsung ngacir menghampiri gadis pujaan hati. Ia merayu gadis itu untuk berkencan nanti malam. Sayangnya, Mohan bukan tipe cowok idaman Rashida. Dengan sopan, gadis itu menolak rayuan Mohan dan berlalu begitu saja. Mohan tampak kecewa sembari berkata, pria mana yang mendapat hati Rashida adalah orang yang beruntung. Sore harinya, Rashida berlatih tari Menora bersama seorang lakon utama yang bernama Krasem. Mereka berdua sudah sangat dekat hingga tak disadari buah cinta semakin berkembang. Saat Krasem hendak mengantar Sida pulang, Ailing datang dan langsung menggandeng tangan Krasem. Ailing sendiri adalah anak dari pemilik kesenian Menora yang ada di Kota Baru. Ailing mendapat mandat dari sang ayah untuk menjemput Krasem pulang bersamanya. Rashida pun melenggang pergi balik ke rumah sendirian. Sore itu, orang tua Rashida kembali bertengkar hebat perihal masalah ekonomi yang kian hari makin berat. Ibu tiri Rashida terus mengomel karena suaminya tak bisa cari nafkah dan hanya bekerja sebagai penjual layangan. Rashida sendiri memiliki adik tiri yang bernama Imah. Sebagai anak, mereka berdua hanya bisa terdiam mendengarkan pertengkaran orang tua. Sulhimi, ayah Rashida meminta putrinya untuk bekerja di ibu kota demi membantu perekonomian keluarga. Apalagi selama ini Rashida tidak mendapat gaji sepeser pun di sanggar tari Menora. Tengok anak Siti tu. Ngaji siapa boleh kerja dekat Kuala Lumpur. Gaji dekat 800. Di tempat lain, Krasem sibuk berlatih ilmu kebatinan di depan ayahnya Pak Chua. Pria itu sudah 10 tahun mendirikan sanggar Menora Seotang. Selama turun-temurun, sanggar Seotang tidak pernah mengadakan pentas di luar kawasan Pasir Putih. Sejak Krasem memerankan tokoh utama menjadi Pak Sitong, banyak orang Bangkok memesan mereka untuk pentas di Thailand. Pak Chua sangat terkesan dengan pesona anak sambungnya itu hingga berkata bahwa Krasem adalah sosok yang membawa keberuntungan. Ailing turut tersipu melihat sosok Krasem yang menawan hati. Pak Chua menjelaskan jika Ailing sudah lama membedam perasaan pada Krasem. Karena Krasem bukan merupakan anak kandung, sah-sah saja jika mereka berdua menikah. Mendengar hal itu, Krasem tampak gusar. Ia sudah memiliki tambatan dalam hati yang tak mungkin tergantikan lagi. Di waktu yang sama, seorang mahasiswi dari kota datang ke Pasir Putih untuk melakukan penelitian terkait budaya dan tradisi tari Menora. Sementara itu, Pak Chua masih membujuk Krasem untuk menjadi penerus dan mengambil alih sanggar tari Menora Seotang miliknya setelah ia tiada.
Mahasiswi itu turun ke kedai kampung dan bertanya pada pengunjung di mana letak pementasan tari menora milik Pak Cuating. Tiba-tiba saja, satu pengunjung lain memuntahkan banyak darah hingga keributan besar terjadi di sana. Seorang pria tua berteriak jika semua itu adalah ulah Bomoh Mopi. Pak Chua meminta Ailing untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Krasem untuk menikahi Ailing agar menora Seotang bisa diwariskan padanya. Pak Chua tidak terlalu memaksa dan meminta Krasem untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah Krasem pergi, Ailing pergi keluar menghampiri sang ayah. Pak Chua meminta putri semata wayangnya itu agar jangan terlalu berharap. Mereka tak tahu keputusan apa yang dipilih Krasem, apakah setuju atau tidak. Dengan penuh percaya diri, Ailing berkata jika Krasem pasti setuju menikah dengan dirinya yang cantik. Tanpa mereka ketahui, ternyata Krasem pergi ke rumah Rasida untuk berpacaran di pinggir sawah sembari main layangan. Rasida memberikan surat cinta untuk kekasihnya itu hingga Zulhimi datang dan meminta Rasida untuk segera masuk ke dalam rumah. Krasem pun melenggang pergi kembali ke rumahnya dan membaca surat dari Rasida. Rumah Krasem berada tak jauh dari rumah Pak Chua. Ia tinggal di dekat tempat pementasan sembari menjadi pelatih tari bagi anggota baru. Krasem tampak bahagia membaca puisi cinta dari Rasida. Mohan yang tinggal serumah dengan Krasem pun langsung merebut surat cinta itu. Ia menggoda Krasem yang tersipu malu hingga pipinya kemerahan. Mohan mengira surat itu dari Ailing untuk Krasem. Kesal dengan keusilan Mohan, Krasem mengusir pria itu untuk pergi. Ia teringat dengan Ailing yang selalu bermanjaria saat bersamanya. Ailing sering berkata jika dirinya menyukai Krasem. Namun sebagai kakak sambung, Krasem tak punya perasaan lebih selain layaknya saudara. Ia sendiri menganggap Ailing seperti adiknya yang tak mungkin dinikahi. Krasem sudah menjelaskan pada Ailing, namun tampaknya gadis itu terlanjur jatuh hati. Setelah bertanya pada warga, mahasiswi bernama Sali yang hendak meneliti itu berkunjung ke tempat latihan tari menora Seotang. Ia bertemu dan bercengkrama dengan sang pemilik sanggar, Pak Chua. Sali bercerita jika dirinya asli dari Sabah namun tinggal di Kuala Lumpur untuk mengenyam pendidikan tinggi. Gadis itu mengambil jurusan kesenian dan kebudayaan di sana. Malam itu, Pak Chua membawa Sali untuk menyaksikan pementasan tari menora yang biasanya dilaksanakan setiap hari. Ia memperkenalkan semua personil sanggar Seotang pada Sali. Melihat ada Krasem di sana, Sali mengungkapkan jika ia pernah membaca di surat kabar tentang kepewaian Krasem menari. Sepulang latihan, Ailing tak sengaja memergoki Krasem bersama Sida di balik semak-semak. Krasem memberikan surat balasan untuk kekasihnya itu hingga membuat Ailing terbakar api cemburu. Krasem sedikit kesal melihat tingkah kekanak-kanakan Ailing. Ia pun menegaskan jika selama ini dirinya menaruh rasa cinta pada Rasida. Ia sudah menjalin hubungan asmara dengan rekan sesama penarinya itu. Krasem bahkan menegaskan jika tak lama lagi ia berniat ingin melamar Rasida. Mata Ailing sudah mulai berkaca-kaca. Gadis itu melenggang pergi pulang ke rumah dengan membawa hati yang terluka hancur berkeping-keping. Sida ikut marah dengan sikap Krasem yang tega melukai perasaan adiknya sendiri. Ia melenggang pergi hingga pagi kembali menjelang. Mendengar cerita Ailing semalam, Pak Chua ikut geram dengan tingkah Krasem. Ia segera memanggil anak sambungnya itu dan memaksa Krasem untuk menikah dengan Ailing. Ia memastikan agar upacara pernikahan anaknya segera dilaksanakan. Krasem menolak permintaan Pak Chua dan menjelaskan jika Ailing ibarat adik kandung baginya. Bahkan di depan Ailing, Krasem berkata jika ia sudah mencintai gadis lain. Melihat putrinya menangis masuk kamar, Pak Chua mulai bersikap keras dan mengancam Krasem. Ia menegaskan jika dirinya lah yang merawat Krasem sesaat setelah keluarga pemuda itu mati lemas. Pak Chua meminta balas budi Krasem yaitu dengan mengawini putri semata wayangnya, Ailing. Siang harinya saat sedang menemani Imah belajar, Ailing tiba-tiba datang dan mengamuk sejadinya. Ia tak terima karena Krasem lebih memilih Sida dibandingkan dirinya. Saking marahnya, Ailing tak segan memukul Rasida. Orang tua Rasida sampai keluar dari dalam rumah untuk melerai perkelahian mereka berdua. Ailing berteriak kencang jika Rasida adalah perempuan gatal yang merebut kekasih orang. Ia menfitnah Rasida sebagai pelakor yang menggagalkan rencananya menikah dengan Krasem. Ternyata selama ini Rasida menyembunyikan hubungan cintanya dengan Krasem.
Perbedaan ras membuat kisah cintanya tak direstui. Ayah dan ibu Rashidah sangat marah mengetahui kenyataan itu. Sementara Ailing yang kesetanan itu melenggang pergi ke sanggar tari ayahnya dan menghancurkan semua alat pentas di sana. Saling mengetahui ada yang tak beres dengan anak pemilik sanggar itu. Ia bertanya, ada apa gerangan? Ailing pun menceritakan semua kisah yang menurut versinya sendiri dan menyebar citra buruk pada Rashidah. Ia membuat dirinya seolah sebagai korban dan Rashidah adalah pelakor jahat yang merebut Krasem. Sally ikut iba mendengar cerita palsu dari Ailing. Ia berkata jika kejadian itu terjadi di kampungnya, maka Rashidah sudah pasti akan terkena santau. Sally menceritakan kejadian di kedai kampung di mana salah satu pria tiba-tiba muntah darah. Ia berkata jika pria itu sudah terkena santau oleh seorang bomoh di kampung bernama Mori. Di tempat lain, Sidah kena marah habis-habisan karena ketahuan menjalin hubungan dengan Krasem. Zulhimi sangat menjunjung tinggi budaya Melayu dan menganggap pemuda Siam itu berbeda ras dengan dirinya. Apalagi Pak Chua adalah seorang lintah darat yang gemar memperdaya warga untuk berhutang dengannya. Ia terpaksa melarang putrinya untuk ikut pentas menora lagi agar tidak bertemu dengan Krasem. Sheila, ibu Rashidah, sampai menenangkan suaminya yang marah besar. Malam harinya, Rashidah mengendap pergi dengan menggunakan sepeda untuk melihat pentas wayang. Dalam perjalanan, ia sempat melewati hutan yang dipenuhi dengan pepohonan tinggi menjulang. Rashidah menghentikan laju sepeda sesaat setelah mendengar suara rintihan di sana. Setelah mengamati sekitar, ia melihat sosok jin berjubah hitam duduk di atas pohon. Di waktu yang sama, Krasem asik duduk di samping Ailing sembari menikmati cerita pewayangan malam itu. Ailing mencuri kesempatan untuk menggoda Krasem, namun justru membuat kakak sambungnya itu risih. Sementara itu, Rashidah yang ketakutan mengayuh sepeda dengan sangat kencang hingga terperosok masuk hutan. Gadis itu kembali bangkit untuk menemui Mohan yang sibuk latihan tanding Muay Thai. Rashidah hendak berbicara empat mata dengan pria itu, namun Mohan harus menyelesaikan pertandingannya terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Krasem marah pada adiknya dan melenggang pulang. Ailing tak bisa memendam perasaan dan memohon agar kakak sambungnya itu menikahi dirinya. Krasem tak habis pikir dengan sikap Ailing yang tantrum berat. Ia menegaskan jika perasaan cintanya hanya untuk Rashidah seorang. Mohan yang baru selesai tanding menghampiri Rashidah yang hendak memarkir sepeda. Saat itu, Rashidah ingin berbicara empat mata, namun Mohan menggunakan kesempatan untuk berjumpa dengan Rashidah. Sontak, gadis itu pun berteriak minta tolong takut diperkosa. Krasem yang melintas di jalan mendengar teriakan Rashidah di mana sepeda gadis itu tergeletak di tepi hutan. Krasem langsung menghampiri Mohan dan menyingkirkan pria itu dari kekasihnya. Dua pemuda itu pun saling adu kekuatan demi mendapatkan cinta Rashidah. Krasem tak cukup kuat untuk melawan ahli Muay Thai dan mengeluarkan senjata tajam. Tak ingin ada nyawa melayang, Rashidah langsung menyeret Krasem untuk pergi dari arena pertempuran. Pagi harinya, Rashidah kembali menemui Krasem dan menceritakan semua perihal ayahnya yang tidak merestui hubungan mereka berdua. Krasem langsung mengajak Rashidah kawin lari di pulau seberang. Rashidah menangis karena ia tak bisa melakukan hal itu. Ia masih memiliki ayah dan imah yang membutuhkan dirinya. Krasem pun bertekad untuk menemui ayah Rashidah dan berbicara dengannya. Melihat mereka bermesraan, Ailing membulatkan tekad untuk mengirim santau pada Rashidah. Ia melenggang pergi mencari kediaman Bomoh Mopi yang terkenal sakti tiada lawan. Ailing menggunakan perahu untuk mengarungi sungai hingga ke ujung kampung. Dalam perjalanan itu, ia selalu terbayang kenangan indah bersama Krasem yang dirusak secara tiba-tiba. Setelah mendayung perahu cukup lama, ia sampai juga di ujung sungai dan berjalan jauh ke tengah hutan. Kaki Ailing sampai bentol-bentol karena digigit semut dan nyamuk hutan. Langit sudah mulai gelap. Akhirnya gadis itu sampai juga di kawasan lahan milik Bomoh Mopi. Ailing mengintip dari jendela dan memastikan rumah itu benar milik si dukun sakti. Ia memberanikan diri untuk membuka pintu rumah itu dan mendengar ada orang datang. Dukun itu keluar dan menyapa tamunya. Ia menanyakan apa maksud kedatangan Ailing yang bersikeras hendak bertemu sampai nekat mengarungi sungai sendirian. Ailing menunjukkan foto Rashidah dan meminta bantuan Bomoh untuk menyatet Rashidah sampai jadi gila.
Dengan senang hati, Bomo itu langsung menyanggupi permintaan Ailing. Ia menggunakan segala merek jampi ditemani iblis yang setia menuruti perintahnya. Kertas yang dijampi pun berubah menjadi daun yang diusap ke wajah Rasidah dan juga Krasem. Saat pagi menjelang, Rasidah merasakan ada hawa tak enak yang dirasakan di dalam rumah. Tak biasanya, ia merasakan perasaan tak tenang. Bahkan, radio yang semula mati tiba-tiba menyala sendiri. Mendengar ketukan di depan pintu, Rasidah bergegas keluar untuk memeriksa. Sepucuk surat berwarna biru tertinggal di depan pintu yang biasanya itu dari Krasem. Rasidah langsung membuka surat itu, namun asam hitam pekat merasuki wajahnya. Rasidah tampak linglung masuk ke dalam kamar di mana kertas surat itu berisi ilmu sihir. Malam harinya, Rasidah masih terlihat lemas hingga tak bisa beranjak dari tempat tidur. Ima membawa sang ayah untuk melihat kondisi kakaknya itu. Zulhimi berusaha membangunkan Rasidah, namun tiba-tiba Rasidah berteriak ketakutan sesaat setelah melihat jin melesat ke kamarnya. Pagi kembali menjelang. Pak Chua sudah bersiap untuk menjenguk Rasidah yang jatuh sakit. Ia mengajak Ailing untuk ikut menjenguk, namun Ailing berkata jika ia akan menjenguk di pemakaman nanti. Melihat kondisi Rasidah, Pak Chua curiga jika gadis itu kena sihir. Ia tak tahu jika Ailing lah yang sebenarnya mengirim santau pada Rasidah. Ima berteriak ketakutan melihat kakaknya meloncat keluar jendela. Zulhimi menenangkan Ima di kamar Rasidah hingga tak sengaja menemukan sepucuk surat biru dari Krasem. Zul melenggang pergi dengan motornya untuk mencari keberadaan Rasidah yang kabur entah kemana. Saat berpapasan dengan Krasem, Zulhimi sangat marah dan menuduh pemuda itu yang mencelakai Rasidah. Krasem bersumpah jika dirinya tak pernah berbuat sihir, apalagi sampai hati menyantau Rasidah. Ia bahkan berani mati jika dirinya terbukti menyihir Rasidah. Zul mengancam hendak membunuh Krasem jika putrinya itu mati karena sihir. Di tempat latihan tari, sosok Rasidah muncul dalam wujud mengerikan. Gadis itu terbang di angkasa hingga membuat semua orang berlarian ketakutan melihatnya. Krasem kembali muncul dan membujuk Rasidah untuk turun ke bawah. Setelah gadis itu menapak tanah, suara Rasidah yang asli mulai merintih dan meminta tolong. Anehnya, Rasidah kembali kerasukan setan dan menari sendirian di atas panggung. Sali tak mau kehilangan momen dan mengabadikan kejadian langka itu. Rasidah mencakar Krasem dan lari menjauhinya. Ailing sudah berusaha mendekati Krasem, namun pria itu tak menaruh hati padanya. Malam itu juga, Ailing menemui Bomoh untuk meminta minyak pengasihan. Bomoh Mopi tertawa dan berkata jika cinta tidak membutuhkan pengorbanan berupa uang, namun harus dibayar dengan nyawa. Ailing menyanggupi permintaan Bomoh dan menjebak Sali untuk ikut dengannya ke dalam hutan. Di malam yang sangat larut, Ailing menyerang Sali yang sering menggoda Krasem hingga membuat dirinya gelap mata. Sali bersumpah jika dirinya tak ada niatan untuk merebut Krasem. Ailing tak percaya dengan semua itu dan menusuk punggung Sali. Setelah gadis itu tersungkur lemah, Ailing menusuk tubuh Sali secara bertubi-tubi hingga tak bernyawa lagi. Dengan ambisi cinta yang membara, Ailing membakar dagu Sali yang baru mati untuk diambil minyaknya dan dijadikan sihir cinta. Setelah minyak dagu itu terkumpul cukup banyak, Ailing meminta Bomoh Mopi untuk membuat minyak pengasihan yang paling kuat agar Krasem tak bisa berpaling lagi darinya. Sembari menunggu minyak dagu itu dimantrai, Ailing menggali liang lahat untuk mengubur jasad Sali. Di waktu yang sama, Sheila, ibu tiri Rasidah, melihat penampakan rambut panjang di plafon rumah. Saat pagi menjelang, Ailing sengaja datang ke rumah Krasem untuk mengoleskan minyak dagu ke tengkuk leher pria itu. Ia berpura-pura membangunkan Krasem dari tidurnya dan membawakan sarapan untuknya. Minyak dagu yang melekat di leher Krasem langsung membuat pria itu jatuh cinta. Mohan sampai keheranan melihat tingkah Krasem yang pelongo-pelongo tak seperti biasanya. Malam harinya, kakek Rasidah yang bernama Atoom datang untuk memeriksa kondisi cucut kesayangannya itu. Ia bisa merasakan hawa jahat yang mengganggu di sekitar rumah hingga tiba-tiba
Tubuh Ato sampai terpental menabrak pintu dan membuat Zulhimi bergegas lari menolong sang kakek. Zulhimi meminta bantuan ayahnya untuk menyembuhkan Sidah dari sihir ganas. Mereka bergegas masuk ke kamar Rashidah dan melakukan ritual pengusiran setan. Kekuatan Ato tak cukup kuat untuk melawan iblis bengis yang menguasai tubuh gadis itu. Iblis dalam rumah Rashidah tertawa bahagia sembari berteriak jika dirinya bukanlah Rashidah. Ia memakan daging di tangannya sendiri hingga kulitnya terlepas. Ato meneriakkan takbir dan membuat iblis itu pergi sesaat dari tubuh Rashidah. Zul memberikan surat biru pada ayahnya yang diduga pemberian Krasem. Saat dibuka, ternyata kertas itu berisi coretan besi bat yang dilelehkan oleh api, salah satu bentuk sihir siam yang biasa digunakan untuk membalaskan dendam. Serpihan besi itu biasanya berasal dari lempengan besi khusus atau mangkuk besi yang digunakan oleh Bomoh. Mangkuk atau batil dianggap suci yang jika tidak digunakan lagi maka tidak boleh dibuang sembarangan keluar kawasan kuil. Mangkuk besi itu bisa menimbulkan berbagai jenis sihir yang sangat kuat hingga gangguan makhluk halus tak terbendung lagi. Atau menegaskan jika orang yang mengirim santau menginginkan kematian Rashidah. Zul kebingungan mencari cara untuk menyelamatkan Rashidah dari santau mematikan itu. Atau meniup serpihan besi ke tanah sembari membacakan mantra. Mereka mendengar teriakan Rashidah yang bertengger di atap rumah. Pagi harinya, suasana di sangkar tampak lenggang tanpa kehadiran Krasem, Rashidah, Ailing, dan juga si Sali. Para penari itu pun tak bisa berlatih dan melenggang pulang ke rumah masing-masing. Langit yang mendung menumpahkan air hujan saat senja tiba. Ailing menggali kuburan itu lagi karena minyak dagunya mulai habis. Meski hujan badai, ia rela mencangkul tanah demi mendapatkan cinta pria idaman. Karena kulit luar Sali sudah mulai membusuk, Ailing menggunting bagian dagu dan memanaskannya dengan api agar minyaknya keluar lebih banyak lagi. Aku nak mopi, buat sapa, abe Krasim. Proses perminyakan itu berlangsung lama hingga langit semakin gelap. Ia meminta Bomoh Mopi untuk membuat mantra lebih mujarab hingga Krasem bertekuk lutut padanya. Benar saja, setelah minyak dagu dioleskan ke tubuh Krasem, pemuda itu tak ragu untuk mencumbu Ailing di depan umum. Mohan sering memergoki Ailing yang diam-diam mengoleskan minyak ke leher Krasem. Ia pun curiga ada hal gaib yang sengaja dilakukan Ailing untuk mendapatkan cinta Krasem. Tak berselang lama, Zulhimi datang ke rumah Krasem bersama Ato untuk meminta pertanggungjawaban atas sihir yang dikirim ke putri mereka. Krasem yang dimabuk asmara itu tak peduli dengan apapun juga selain bercinta dengan Ailing. Zul sampai mengacungkan parang ke wajah Krasem dan mengancam hendak membunuh pria itu. Ato sampai menghalangi niatan Zul yang gelap mata. Malam harinya, Zul bersama Ato melintasi hutan untuk kembali pulang ke rumah. Mereka mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari atas pepohonan. Ato berkata jika sosok itu adalah jin perempuan yang menjelma sebagai Rashidah. Zul mempercepat laju kendaraannya untuk memeriksa kondisi Rashidah di rumah. Sesampainya di sana, Rashidah sudah terbaring lemah di atas ranjang. Untuk menjaga Rashidah, Ato meminta agar tempat tidur cucunya itu dipindahkan ke dekat ruang tamu. Ato hendak memanggil Ustadz Naib untuk membantu mengobati Rashidah. Di waktu yang sama, Mohan mencoba menasihati Krasem untuk bersikap lebih sopan di muka umum, apalagi saat ayah Rashidah datang bertamu. Krasem justru berkata jika ia sama sekali tidak mengenal Rashidah. Pagi harinya, Mohan menceritakan tingkah Ailing yang menggosok minyak misterius ke leher Krasem pada Chua. Semenjak terkena minyak dari Ailing, Krasem mengaku tak kenal dengan Rashidah. Tak berselang lama, seorang pemuda desa berteriak mengatakan jika ia menemukan mayat wanita di ujung kampung. Warga pun sontak mendatangi lokasi penemuan mayat itu. Mereka semua menutup hidung karena bau busuk yang sangat menyengat. Setelah hujan lebat kemarin, jasad Sali tidak terkubur dengan sempurna hingga diketahui warga keberadaannya. Bahkan, dagu di jasad wanita itu pun tampak meleleh akibat dari praktek ilmu hitam. Saat Pak Chua hendak pergi, ia tak sengaja menginjak gunting di balik rerumputan. Gunting itu sangat ia kenali karena Ailing selalu menggunakannya untuk menjahit kostum tari. Pak Chua berpikir jika yang dikatakan Mohan mungkin ada benarnya juga. Ia langsung menggerebek Ailing yang sedang mesum dengan Krasem. Pak Chua menjambak rambut putrinya dan menunjukkan gunting yang ditemukan di dekat jenazah Sali.
Ailing masih mengelak dan berkata jika dirinya tak tahu apa-apa. Pak Chua memperingatkan putrinya jika praktek sihir bisa membunuh seseorang, bahkan Krasem pun bisa mati kapan saja. Melihat Ailing disakiti, Krasem yang kerasukan setan pun mengamuk dan menghempas tubuh Pak Chua. Mohan terpaksa melawan Krasem untuk menyadarkannya dari sihir pengasihan. Malam harinya, Ato didampingi warga desa melakukan ritual untuk membersihkan Rashidah dari kerasukan. Gadis itu tertawa cekikikan dan merobek tali tambang yang mengikat kedua tangannya. Petir bergemuruh disertai angin dan lampu yang berkedip membuat suasana malam semakin mencekam. Tubuh Rashidah terbang ke udara dan Ato memperkuat bacaan doanya hingga Rashidah kembali tertidur. Di tempat lain, Mohan dan Pak Chua membawa Krasem ke kuil untuk didoakan biksu. Ailing masih menikmati perbuatannya itu tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Saat ia hendak tidur, tiba-tiba jasad Sali memuntahkan minyak ke kepala Ailing dan menghilang begitu saja. Ailing yang ketakutan keluar dari rumahnya untuk mencari udara segar. Zul datang ke rumah itu untuk meminta bantuan Ailing menyingkirkan sihir dari tubuh Rashidah. Ailing sama sekali tak bergeming dan mengunci diri di dalam rumahnya sendiri. Gadis itu sama sekali tak mau menarik sihir yang sudah ia layangkan. Sosok Rashidah masih berkentayangan dan terbang ke penjuru kampung menakuti warga. Ato yang kewalahan akhirnya mendatangi Ustadz Naim dan menjemputnya ke rumah Rashidah. Saat Ustadz Naim masuk rumah, terdengar bisikan halus yang memintanya pergi. Di tempat lain, Krasem yang sedang sembuh dari sihir masih terbaring lemah tak berdaya. Ailing tiba-tiba datang dan menerobos ke dalam benang suci hingga ritual pembersihan itu gagal total. Semua lilin di kuil padam disertai mata Krasem yang terbelah lebar. Dengan mata melotot, Krasem menari tanpa diiringi musik. Sosok hantu wanita itu pun melayang mengitari kuil untuk menemui sang kekasih hati. Ustadz Naim membaca doa untuk menyingkirkan iblis dari dalam tubuh Rashidah. Hal itu membuat Rashidah mencekik lehernya sendiri dan Krasem pun turut mencekik Ailing. Biksu langsung memercikkan air suci hingga membuat iblis itu terperanjat dan tak sadarkan diri. Setelah mencekik leher sangat lama, Rashidah mulai terkuak lemah tak bernyawa. Iman dan Sila hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Ustadz Naim pun tak bisa berbuat banyak karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zul sangat berduka hingga hendak membantai Krasem dan Ailing yang tega membunuh putri semata wayangnya. Saat hendak pergi, Zul melihat sosok hantu Rashidah melayang di depan rumah. Zulhimi pun mengurungkan niatnya dan kembali masuk ke rumah. Pagi harinya, warga mengkafani jasad Rashidah untuk segera dimakamkan. Mereka membawa jasad itu ke dalam ambulan untuk dibawa ke pemakaman. Sementara itu, Krasem sudah berhasil disembuhkan dari segala efek sihir dan dibantu Ailing untuk duduk di depan kuil. Krasem memohon pada Ailing untuk melepaskan Rashidah dari Santau. Ia berjanji akan menikahi Ailing jika gadis itu berhenti mengusik kehidupan Rashidah. Ailing tampak sangat senang mendengar hal itu. Nasnya, Mohan datang dan mengabarkan jika Rashidah meninggal dunia. Warga sudah berada di pemakaman dan meletakkan jasad Rashidah ke liang lahat. Saat hendak diuruk tanah, tiba-tiba tangan Rashidah kembali bergerak dan Ustadz Naim sampai istighfar melihat kejadian itu. Jasad Rashidah kembali bangkit dan hidup kembali meski sudah dinyatakan meninggal dunia. Zulhimi pun bergegas membawa jasadnya naik ke permukaan tanah dan pulang kembali ke rumah. Sementara di ujung kampung, Ailing mendatangi rumah Bomoh Mopi yang sudah kosong tak berpenghuni. Dukun itu kabur setelah membuat keonaran bagi warga desa. Ailing ketakutan karena ia tak tahu harus bagaimana untuk menghalau hantu Rashidah yang mati karena santau darinya. Ia pulang dengan tubuh gemetaran dan minum air putih. Pak Chua sudah menunggu polisi datang di teras rumah dan menyerahkan putrinya pada mereka. Ailing terbukti membunuh Sali dan melakukan praktek sihir untuk mencelakai Rashidah. Gadis itu pun dimasukkan ke dalam mobil penjahat untuk segera diadili. Ailing terus merengek minta tolong pada ayahnya, namun Pak Chua tak bisa membiarkan anaknya berbuat semena-mena pada orang lain.
Malam harinya, Krasem kembali menjalani ritual untuk membersihkan diri dari segala arwah dan hawa negatif. Beberapa minggu kemudian, Rashidah sudah pulih dan menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Ato turut bersyukur karena cucunya tak jadi mati dan diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah. Ia meminta Sidah untuk menjaga sholat dan selalu mengaji Al-Quran agar senantiasa selamat di dunia maupun di akhirat. Sila, ibu tiri dari Sidah, berkata jika ia mendengar kabar bahwa Ailing ditangkap polisi dan sudah dipenjara. Ailing mengaku telah mengirim Santo pada Sidah dan membunuh Salih hanya untuk mendapatkan minyak dagu. Kini, polisi sedang memburu Bom Mopi yang diduga sebagai dalang dari segala kerusakan di muka bumi. Mendengar Rashidah sudah sehat kembali, Krasem langsung datang ke rumah sang pujaan hati. Ia bertemu Rashidah dan berkata hendak menikahi gadis itu segera. Rashidah yang sedianya hendak tinggal bersama Ato Om pun mengurungkan diri. Ia memilih menikah dengan Krasem yang bersedia melakukan apapun demi tetap bersamanya. Meski tidak menikahi Ailing, Krasem tetap mendapatkan warisan sanggar Menora Syaotang dan meneruskan tradisi sakral itu bersama Rashidah. Selang beberapa bulan kemudian, Bom Mopi kembali ke kampung di tengah malam saat bulan purnama sempurna. Ia membaca mantra untuk membangkitkan jasad Salih dari kematian. Mayat gadis yang sudah membusuk itu melayang di udara dan dibacakan mantra kehidupan tepat di atas kepalanya seketika itu. Film pun berakhir. Negeri jiran yang bersebelahan dengan negeri Gajah Putih membuat budaya Thai Melayu saling berasimilasi. Logat Kelate terdengar kental dipadu dengan bahasa Mandarin campuran Siam. Keragaman budaya yang timbul dari perbedaan kepercayaan pun tidak menyurutkan perasaan cinta Rashidah dan Krasem. Meski kedua orang tua menentang hubungan mereka, semua takdir tetap berada di tangan Tuhan. Seperti kata Ato Om, jika Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Penggalan surat Yasin ayat ke-82 ini menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan absolut Allah, di mana semua yang dikehendakinya sudah pasti akan terjadi. Bahkan kata kun fayakun yang disebut dalam surat An-Nahl ayat 40 menunjukkan bahwa urusan membangkitkan orang mati adalah perkara mudah bagi Allah. Sang sutradara menegaskan bahwasanya budaya menora bukan hal yang buruk seperti yang dituduhkan. Oknum tertentu sengaja memanfaatkan kesenian itu untuk melancarkan kejahatannya hingga tari menora terkena stigma negatif. Ternyata kejahatan tidak hanya bersembunyi di balik agama, namun juga di balik budaya dan hal lain yang disukai warga. Senantiasa menjaga keimanan adalah tameng diri agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran syaitan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.